Kemudian di Indonesia di temanya menjadi ekonomi hijau, ubah perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan. Nah, tema ini mencerminkan bahwa ada sesuatu yang harus kita rubah. Perilaku kita dalam pengelolaan sumber daya alam itulah yang harus dirubah. Kawan-kawan sekalian, tadi pagi sudah diberikan penghargaan. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup ini, tentu saja yang kita perlu adalah bagaimana merefleksi kembali apa kegiatan apa dan apa yang kita sudah capai dalam rangka 1 tahun yang terakhir. Periode tahun lalu dengan sekarang ini kita perlu melihat apa yang kita sudah capai. Sehingga dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dilaksanakan berbagai kegiatan. Yang pertama tadi peringatan, ada pemberian penghargaan kepada yang saya sebutkan tadi, pemerintah, sekolah, dan masyarakat yang melakukan hal yang luar biasa. Yang kedua adalah diberikan juga penghargaan, dilakukan juga penyampaian informasi atau campaign dalam bentuk pekan lingkungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 17 sampai dengan tanggal 17 Juli di JCC Senayan. Jadi dua hal ini yang kita disampaikan. Nah, tadi pagi di Istana Negara ada penghargaan diberikan, dilihat bisa sangat bervariasi. Yang pertama adalah ada yang disampaikan SLHD, status lingkungan hidup daerah, disampaikan kepada yang terbaik. Nanti Pak Hendri akan menjelaskan secara jauh. Tapi itu mencerminkan bahwa ada kualitas lingkungan hidup yang dicapai tahun ini. Yang kedua, diberi jumlahnya 6 tadi pagi ya Pak. Yang kedua adalah diberikan penghargaan Kalpataru kepada 12 insan atau 12 kelompok tadi pagi. Yang ketiga adalah diberikan penghargaan kepada sekolah adiwiyata sebanyak 67 sekolah. Dan yang terakhir adalah diberikan penghargaan kepada Adipura sebanyak 123, ditambah 2 yang kencana 125. Jumlah seluruhnya yang tadi pagi yang diberikan penghargaan itu adalah 210 penghargaan. Nah, sore ini kembali lagi, karena ini waktunya memang memberikan penghargaan kepada insan-insan yang saya sebutkan tadi, maka sore ini akan kembali lagi akan diberikan penghargaan oleh Bapak Menteri sebentar. Masing-masing adalah SLHD, Adipura, dan Adiwiyata. Kalpataru tadi pagi cukup 12. Ini adalah yang sore. Jumlahnya kalau catatan saya ini adalah Adiwiyata ada 200 sekolah. Kemudian Adipura ini catatan saya piagam dan sertifikat 69. Sebentar Ibu Nelly bisa menyampaikan secara jelas rinciannya. Dan SLHD kalau tidak salah Pak adalah 18 ya, 18. Sehingga jumlah seluruhnya menjadi adalah 287 penghargaan. Kalau begitu maka jumlah seluruh penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012 ini, dalam peringatan ini jumlahnya adalah 492 penghargaan. Bisa kalau jumlah ini didiskusikan bisa ada yang sebut banyak, bisa juga disebutkan sedikit. Kalau saja disandingkan misalnya dengan sekolah hanya diberikan kepada 267 seluruhnya, bisa disandingkan dengan jumlah sekolah yang 200.000 yang begitu banyaknya, sehingga ini tidak terlalu banyak sebenarnya. Kalpataru diberikan kepada 12 orang dari 240 juta penduduk, juga jangan sangat terbatas, sehingga kalau kita berbicara jumlahnya bukan itu yang kita melihat, tetapi ada hal yang lain bahwa lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi kota-kota yang menjadi lebih bersih dan lebih hijau. Itu pengantar dari saya Pak, dan saya persilahkan ini apakah mau langsung bertanya kepada masing-masing atau saya serahkan dulu Pak Hendri, Pak Karliansa, dan Pak Hendri, silakan. Terima kasih Pak Ilyas. Saya akan memberikan highlight saja untuk yang status lingkungan hidup Indonesia 2011 yang tadi pagi diserahkan oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup kepada Presiden. Saya memberikan informasi terkait dengan SLHI yang tahun ini mengangkat tematik green economy, jadi ekonomi hijau. Artinya melihat sejauh mana status ekonomi hijau di Indonesia sudah dapat diterapkan. Nah, saya akan memberikan beberapa data saja yang positif. Saya kira kalau masalah yang negatifnya tentang lingkungan, teman-teman wartawan jauh lebih tahu. Jadi kita ingin meng-highlight progres apa yang sudah kita capai.
Pertama, ini data ya, jadi berdasarkan pemantauan yang kita lakukan di dalam tahun 2011. Di dalam media air terjadi progres yang cukup baik menyangkut kondisi hidrologis sungai yang diukur. Jadi ada 26 sungai yang kita pantau, dari tadinya 9 yang baik, sekarang 2 sungai bergabung menjadi menunjukkan status baik dalam kurun waktu 2011, pada tahun 2011. Jadi masih ada 14 sungai yang masuk atau kategori cemar berat. Tapi progres, ini ada perbaikan. 2 sungai masuk di dalam status baik di tahun 2011. Kemudian udara relatif secara nasional masih di bawah baku mutu. Namun kalau kita lihat kasus per kasus DKI, beberapa wilayah di DKI dan kota-kota tertentu itu memang ada, tetapi secara nasional masih di bawah baku mutu, jadi masih baik. Kecuali untuk parameter hidrokarbon yang sebagian besar melewati baku mutu. Ini tetapi secara nasional kita masih baik. Kemudian di bidang lahan dan hutan terjadi juga peningkatan luasan tutupan berhutan. Jadi ini mungkin sebagai satu capaian yang mulai nampak hasilnya dari gerakan penanaman pohon yang berlangsung. Di Pulau Jawa misalnya terjadi peningkatan tutupan berhutan dari 9,86% pada tahun 2010 menjadi 10,27 pada tahun 2011. Jadi ada penambahan. Ini terkait dengan lahan dan hutan. Kemudian kelima, di sektor pesisir dan laut. Kemajuan dicapai menyangkut terjadinya peningkatan kawasan konservasi perairan sebesar 15,4 juta hektar pada tahun 2011 dari 14 juta hektar pada tahun 2009. Jadi ini luasannya meningkat juga, kawasan konservasi perairan. Keenam, dalam konteks ekonomi hijau, seperti tadi yang saya sampaikan, inisiatif program-program ternyata cukup banyak yang sudah dilakukan, tetapi belum mencapai critical mass yang cukup masif. Namun kalau dilihat kasus per kasus banyak contohnya. Misalnya yang dilaporkan tadi bank sampah. Kemudian pembayaran jasa lingkungan PJL ini berkembang cepat. Program proper nanti Pak Karli bisa lebih rinci lagi. Kemudian kinerja ekonomi makro dalam PDB hijau itu juga menunjukkan kecenderungan membaik. Yang terakhir adalah dalam konteks kinerja makro dapat dilihat dalam indikator produk domestik bruto hijau atau PDB hijau. Jadi pengukuran kemajuan PDB hijau yang diukur dari produksi domestik neto hijau itu memperlihatkan kecenderungan membaik. Jadi ini dilihat dari pertumbuhan produk domestik neto hijau dari tahun 2005 sampai dengan 2010 5,82% itu meningkat menjadi 6,4% di tahun 2011. Jadi ini meningkat. Itu terkait dengan laporan SLHI, saya membacakan highlight progres positif. Tentunya ada data-data lain yang memang masih menunjukkan permasalahan lingkungan yang cukup berat. Tetapi kita sudah mungkin ini mulai masuk ke dalam tahap yang bisa dilihat hasil-hasil yang dicapai. Yang kedua dapat saya sampaikan terkait dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang juga dilaporkan kepada Bapak Presiden tadi. Tahun 2011 yang dilaporkan tahun 2012 ini adalah tahun ketiga indeks kualitas lingkungan hidup kami laporkan. Jadi tahun 2009 kita memulai dengan menghitung indeks kualitas lingkungan hidup berdasarkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan tutupan lahan bervegetasi. Tadi juga dilaporkan Bapak Menteri, secara konstan itu nilai rata-ratanya 60 indeks kualitas. Dan ini selama 3 tahun bertahan. Walaupun ada perubahan-perubahan di mana
provinsi yang tadinya nomor 1 berubah nomor 2 atau nomor 3, atau sebaliknya yang paling bawah. Tahun 2011 berdasarkan pemantauan kami, Provinsi Gorontalo itu kualitas lingkungan hidupnya terbaik, 98,54 tertinggi. Kedua Sulawesi Tengah 98,01 dan ketiga Bengkulu 96,83. Nanti bisa dilihat yang ininya. Yang terendah DKI Jakarta 45,03. Jadi diukur dari tadi indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan bervegetasi. Itu indeks kualitas lingkungan. Dan terakhir sudah disampaikan juga adalah SLHD 2011. Ada 3 provinsi yang berhasil membuat pelaporan tentang status lingkungan hidup daerahnya dilihat dari kelengkapan data, format data, tahun data, jadi kemutahiran datanya, sumber data, dan ketajaman analisis. Provinsinya adalah DKI, Sumatera Barat, Jawa Timur, kemudian tingkat kabupaten, Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Majene. Malam ini akan diberikan kepada 18 provinsi dan kabupaten kota yang memperoleh sertifikat. Artinya skornya di bawah yang 6 tadi, tetapi dapat dilihat upayanya untuk memperbaiki data cukup baik. Itu ada 4 provinsi, Bali, Sumatera Utara, DIY, Yogyakarta, Aceh. Sedangkan untuk kabupaten kota, Kota Tangerang, Kabupaten Buleleng, Kota Payakumbuh, Kota Probolinggo, Kota Balikpapan, Kota Denpasar, Kota Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Gianyar, Kota Surabaya, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Subang. Jadi itu yang nanti malam akan diberikan sertifikat penghargaannya oleh Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup. Saya kira itu, Pak. Jadi tentu keberhasilan perbaikan kualitas air, udara tadi itu juga sedikit banyak ada juga kontribusi dari kegiatan di darat begitu ya, di perusahaan. Nah, dari Proper ingin saya sampaikan tahun 2011 kemarin melalui pengawasan terhadap 1002 perusahaan, kita telah berhasil untuk menurunkan beban pencemaran gitu ya. Itu 11 ton untuk BOD ya per hari. Kemudian 132 ton sedimen per hari. Nah, ini untuk air. Sehingga tadi Pak Hendy mengatakan ada perbaikan kualitas air penerimanya begitu. Kemudian dari emisinya juga kita mencatat bahwa melalui kegiatan perusahaan ini pengawasan, kita telah berhasil menurunkan hampir 12 juta ton CO2 ekivalen gitu. Jadi cukup besar gitu ya. Dan untuk limbah B3 kita juga telah berhasil untuk menurunkan beban sebesar 94,5 juta ton limbah yang telah dikelola dengan baik gitu ya. Jadi itu tambahan untuk perbaikan kualitas tadi. Kemudian untuk Adipura nanti Pak Dirman, tetapi saya ingin tambahkan bahwa penilaian Adipura tahun ini sudah juga memasukkan 2 parameter baru, yaitu kualitas air dan kualitas udara gitu. Jadi meskipun porsinya masih kecil, tetapi kita ingin bahwa ke depan kota-kota yang bersih, kota-kota yang Adipura itu sungainya, udaranya juga harusnya lebih bersih gitu. Saya rasa demikian. Beberapa hal yang penting tadi, Pak Sudirman mau sampaikan tentang Adipura, silakan. Tapi kebetulan saya di ASD Pengelolaan Sampah. Perlu kami sampaikan bahwa tahun ini konsep Sustainable City atau Adipura itu seperti yang disampaikan oleh Pak Karyansah tadi, ditambahkan komponen air dan udara. Kemudian tahun ini juga kita gulirkan yang namanya Adipura Kencana. Syarat Adipura Kencana adalah kota-kota itu harus Adipura dulu. Kemudian dia harus beyond compliant. Kalau kota itu tidak beyond compliant, tidak mungkin itu dapat Adipura Kencana. Kemudian yang kedua, penghargaan kota Adipura tahun ini ada 125 kota. 2 yaitu Adipura Kencana. Kemudian untuk kota metropolitan ada 9,
kemudian kota besar ada 4, kota sedang ada 30-an 5, kemudian kota kecil ada kurang lebih 77. Ini penghargaan yang diberikan pada tahun ini. Kemudian penghargaan yang diberikan malam ini terkait dengan Malam Anugerah Lingkungan adalah sertifikat dan plakat. Sertifikat itu adalah penghargaan yang diberikan kepada daerah, tetapi masuk ke Adipura juga belum masuk, tetapi sudah di posisi mendekati. Dan ini diserahkan kepada pihak provinsi, yaitu Badan Lingkungan Hidup di tingkat provinsi menyerahkan kepada kita. Tetapi ada syaratnya. Kota yang mendapatkan sertifikat usulan dari provinsi itu antara tahun 2010-2011 dan periode 2011-2012 harus ada kenaikan deltanya minimal lebih besar sama dengan 3. Dan dia harus termasuk kategorinya sedang, tidak boleh kategori jelek. Ini kriteria sertifikat. Kemudian terkait dengan penghargaan plakat, hari ini kita akan memberikan di 3 komponen, yaitu taman kota, kemudian terminal, dan pasar. Ini kita kaitkan, sebenarnya ini menyikapi pemikiran yang dilemparkan oleh Bapak Presiden terkait dengan gerakan Indonesia bersih. Ada 5 komponen, yaitu sungai, ada terminal, ada sarana prasarana perhubungan. Kita masih ngambil 3 dulu, yaitu taman kota, pasar, dan terminal. Itu kita lihat pada the best of 3-nya dari urutan taman yang terbaik. Tahun ini tidak menunjukkan satu titik taman. Misalkan di Jakarta Pusat bukan hanya taman Senopati, tidak. Jadi taman-taman yang ada di Jakarta ada skornya, kemudian kita rata-rata, kemudian kita sorting. Di mana itu nilai yang paling tinggi di antara the best of 3. Tetapi kalau kota itu kita ranking 3, misalnya diambil 1, 2, 3, tetapi pada skala tidak baik, itu tidak bisa dapat penghargaan namanya plakat seperti yang terjadi di kota besar. Itu hanya 2 kota, karena kota yang berikutnya nilainya di bawah 70. Kemudian kembali ke Adipura, bahwa di dalam komponen Adipura, baik itu sampah dan RTH, itu untuk kota metropolitan dan kota besar, persis yang disampaikan oleh Pak Deputi 2 tadi, ditambahkan yaitu masalah kualitas air dan kualitas udara, baik itu fisik dan non fisiknya. Tetapi untuk kota sedang dan kecil, kita masih melihat dari sisi manajerialnya, manajemennya. Baru nanti tahun depan kita akan lakukan masuk ke kualitasnya. Saya pikir itu aja, Pak Ilyas. Terima kasih. Saya mau tambahkan sedikit, ada 2 hal. Yang pertama tadi Bapak sudah mendengar penjelasan yang sebelumnya, ada 4 kategori. Kategori perintis lingkungan, kategori pengabdi lingkungan, penyelamat dan pembina lingkungan. Kita daerah, LSM dan kawan-kawan dari perguruan tinggi yang mengusulkan, yang menilai. Dewan Pertimbangan ini yang akan menetapkan yang mana akan dikunjungi. Jadi bukan kami di LH, tapi ada dewan menetapkan dari 100 lebih yang diusulkan. Itu ditetapkan oleh dewan bahwa 19 saja yang dikunjungi kali ini yang untuk Kalpataru. Setiap satu dewan Jakarta yang turun langsung ke lapangan, tapi dibuat berjenjang. Jadi usulan dari kabupaten ke provinsi ada kegiatan tertentu. Program ini program bersama-sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Siang itu adalah adiwiyata mandiri, 67 sekolah saja. Sudah pernah nasional dan berhasil membina sedikitnya 10 sekolah yang ada di sekitarnya. Jadi lebih kepada adalah sekolah-sekolah yang baru masuk nasional. Usulan dari provinsi yang masuk dalam grade yang telah ditetapkan. Ini karena juga kalau untuk setiap mau ada Adipura baru bergerak orang-orang dari Pemdanya untuk menggunakan. Anda silakan, akar rumput silakan. Silakan. Saya lihat ada 2 yang
kualitas air sungai di Jakarta masuk di dalam apa untuk progres tadi yang dikatakan 14 sungai tadi. Iya, Adipura. Tadi Bapak ceritanya di Adipura Kencana itu Surabaya, Pak. Iya, Surabaya juga parah juga limbahnya, Pak. iya, iya, iya. Oke. Jadi kalau terkait dengan Adipura, kita aturan mainnya ada, Pak. Jadi cara kerja di dalam pelaksanaan Adipura itu menggunakan Permen nomor 7 tahun 2011 tentang program Adipura. Di dalam Permen itu ada 17 komponen yang dipertimbangkan di dalam penilaian Adipura. Itu dari sisi RTH dan sampah. Kemudian pelaksanaan pemantauan Adipura itu setahun dilakukan 2 kali minimal. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Tapi minimal 2 kali. Itu yang kita lakukan. Ada komponen-komponennya. Tetapi berdasarkan penilaian itu, Jakarta masuk dalam cut off point yang ditetapkan pada saat rapat Dewan Pertimbangan Adipura dengan Bapak Menteri. Ini item-item yang masuk di dalam konsep pelaksanaan program Adipura. Di dalam penilaian Adipura pun itu kita sudah bedakan, Pak, antara tim pemantau dengan sekretariat Adipura. Tim pemantau tugasnya memantau. Sekretariat Adipura tugasnya mengolah data hasil pemantauan Adipura. Misalkan saya mantau kota, saya pergi ke lapangan. Bekasi, kenapa sebenarnya kalau kita sebut cross check. Nah, masing-masing itu dilihat lalu di total jumlah angkanya. Nah, karena sekarang ini ada air masuk, ada udara masuk, maka sistemnya 75% itu untuk RTH dan sampah, lalu 15% untuk air, dan 10% untuk udara. Sementara untuk nanti air itu 60% untuk non fisik dan 40% fisik. Dan juga untuk udara 70 non fisiknya dan 30 fisiknya. Karena ini mereka baru masuk untuk kita menilai tentang air dan udaranya. Ya, jadi mungkin sementara untuk 75% itu untuk RTH dan sampah, itu 75% untuk sampahnya, sedangkan 25% untuk RTH-nya. Jadi itu kita total angkanya baru dapat angka terakhir daripada Adipura. Ya Bu, tapi dari apa yang tadi Ibu sebutkan mengenai kriteria penilaian itu, terus di Jakarta Utara itu Bu, itu juga limbah. Jakarta Pusat itu untuk fisik airnya hanya 57,60. Fisik air ya Pak ya. Nah, cara kita menilai nanti Pak Karyansa akan menyampaikan detailnya. Bukan kita ngelihat existingnya, tetapi membandingkan effortnya mereka ketika masuk ke Jakarta dan upaya belakangannya. Mungkin nanti Pak Karyansa detailnya akan jelaskan. Dengan bagaimana kita menilai kualitas air untuk yang Adipura ini gitu. Tadi Pak Hendri sudah sampaikan, kalau kita melihat badan air sungai, jadi kualitas yang itu memang Jakarta, wilayah Jakarta ya, dari masuk ke DKI masuk di hulunya DKI sampai keluar, itu memang kategorinya 2. Cemar sedang sama cemar berat. Dan bahkan ada yang tidak berkelas ya. Tetapi yang di dalam Adipura yang kita lihat adalah tadi Bu Nelly sampaikan effortnya. Jadi pada saat masuk misalnya di Jakarta Timur, bagaimana kualitasnya? Kemudian berapa delta perbaikan hasil usaha mereka untuk sampai ke wilayah hilirnya gitu ya, sehingga masuk ke wilayah lain. Itu yang kita nilai gitu. Jadi memang tidak real dari apa yang kita lihat di badan air secara keseluruhan begitu. Tapi usaha delta itu yang kita perhitungkan. Karena tidak fair kita kalau misalnya DKI dengan Sumatera Barat misalnya. Jelas usaha kecil di Sumatera Barat kualitas pasti jauh lebih baik
dengan apa yang diusahakan di DKI Jakarta. Oleh karena itu dalam Adipura yang kita ada deltanya gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam penilaian ini tadi juga Ibu Deputi 4 sudah menyampaikan porsi untuk RTH sama sampah itu masih 70%. Air itu hanya 15%. Dan 15% ini karena di tahap pertama, maka yang fisiknya hanya 40% dari 15%. Jadi kita di sini 60% itu lebih pada manajemennya. Apakah sudah ada peraturan-peraturan yang mendukung untuk perbaikan itu? Karena kita jangka panjang perhitungannya begitu. Sudah adakah aturan yang mendukung itu? Jadi itu yang kita nilai. Selesai demikian. Terima kasih. Itu Sungai Binge, Sungai Asahan, Batang Barimun dan sebagainya. Nanti daftar. Ada yang berikut? Mulai perencanaan perkotaannya, peraturannya, pendanaannya, fakta di lapangan. Jadi itu yang untuk rencana. Ini apa yang sudah dilakukan pemerintah atau kementerian lingkungan hidup dalam rangka mengelola Sekarang sudah menjadi ringan, Bu. Tadinya berat, sekarang menjadi sedang. Ini yang terjadi, gitu. Hasil kajian kita selama ini terhadap sungai-sungai di Indonesia itu 60 sampai 80% sumber manusia. Bahwa kalau untuk kegiatan yang sifatnya industri perusahaan, tadi beban pencemaran yang saya sampaikan sudah bisa kita menurunkan beban itu 11 ton untuk 2 ton sedimen per hari. Sudah bisa nih. Tapi yang masalahnya adalah yang tapi juga tidak semua sungai. Ada yang kedua Bengawan Solo, yang ketiga Musi. Nah disinilah yang kami coba sudah dalam lupa juga usaha skala kecil. Yang namanya usaha